Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi sekarang welcome back to my channel. Wabi nasta'inu ala muridnya wadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sebentar lagi kita akan menginjak di bulan apa guys? Bulan apa guys? Ini kita lihat wajah yang sangat kegirangan ini. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ramadanti, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oke, bulan sebelum Ramadan adalah bulan Sa'ban. Jadi kita di bulan ini, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita itu dianjurkan untuk menyiapkan diri, memperbaiki diri. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang akan mencetak kita itu. Mencetak gimana sih bahasanya? Maksudnya bulan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kalau kita sukses sih. Nah, salah satu kesuksesan itu kunci pertamanya juga diawali dengan persiapan. Karena itu di bulan Sa'ban kita persiapkan segala hal dari mulai apa ya? Membersihkan diri dari hal-hal yang ya intinya dipersiapkan lah, banyak kalau dijelaskan nanti panjang banget. Oke, di sini saya pengen mengajak teman-teman semua biar teman-teman dan saya pun juga mengetahui bulan-bulan apa saja sih gitu. Gimana sih ngomongnya? Bulan apa saja sih di tahun Hijriyah gitu. Ya kita nyanyikan sebuah lagu ya. Yang rajin ikut TPA pasti hafal nih. Oke, kita cek adik-adik semua. 1, 2, 3. Muharram. Loh, lagunya kok malah jadi Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan yang paling akhir di tahun Hijriyah. Oke gitu guys. Jadi kita harus tahu ya, nggak hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei kayak gitu, tapi kita juga harus tahu bulan-bulan di tahun Hijriyah kayak gitu. Setelah bulan Sa'ban, terus kita memasuki bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan otomatis apa sih yang kita rindukan? Ada sholat tarawih, ada apa ya, puasa gitu, menu berbuka. Itu loh momen berbukanya itu loh guys. Itu yang paling ngangenin gitu. Kita kumpul dengan keluarga gitu ya, otomatis banyak libur-liburnya kan, nanti kan ke rumah jadi rame gitu, semua kumpul satu keluarga, terus kita ada momen sahur bareng, berbuka bareng. Itulah indahnya Islam. Jadi semua itu tidak luput dari pentingnya dalam kita menuntut ilmu gitu ya. Maksudnya kita menuntut ilmu itu seperti apa ya, kita kalau nggak belajar Islam secara benar-benar, nanti kita ya kan kalah gitu ya. Maksudnya kalah itu kalah dari orang yang kita lihat kekalahan yang sedikit sangat memukul kita gitu. Maksudnya gimana sih kok bisa gitu. Jadi gini, orang yang baru masuk Islam kebanyakan ya mu'alaf gitu ya, banyak sih, nggak kebanyakan, banyak orang-orang yang baru masuk Islam tapi justru mereka malah mempelajari Islam begitu dalamnya, begitu menghabiskan waktu mereka, begitu sungguh-sungguhnya gitu, akhirnya mereka expert dalam Islam tersebut gitu. Jadi masuknya udah secara kafah. Sedangkan kita yang biasa udah sejak lahir memeluk agama ini kadang-kadang pun belum se-expert mereka gitu ya. Ya kita lihat aja orang yang mu'alaf baru masuk Islam, tahu-tahu dia betul-betul mempelajari Al-Quran, terus dia serasa ingin menghabiskan sisa hidupnya yang dulunya kafir, setelah itu masuk Islam serasa istilahnya habis untuk mempelajari Al-Quran kayak gitu. Akhirnya mereka mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu secara mendalam gitu, akhirnya expert gitu. Nah misalnya sampai hafal Al-Quran, sampai hafal berapa juz gitu. Sedangkan kita yang cenderung itu ya sejak lahir udah masuk ke dalam Islam tapi belum kafah gitu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wala tatabi'u, jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
Jadi ada di awal ayat ada seruan. Gimana sih saya menyampaikannya nggak terlalu profesional juga, ini berarti saya belum expert ya belajarnya kayak gitu. Jadi di dalam ayat tadi ada seruan yang khusus buat kita gitu. Istilahnya yang dapat cuma kita loh, tiket seruan tadi, hai orang-orang beriman gitu. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan itu kalau kita udah masuk secara keseluruhan, maka kita akan tahu indahnya Islam. Jadi kita expert di bidang masing-masing. Semua nggak harus bicara di depan mimbar, misalnya bicara di depan publish seperti saya ini, tidak harus. Jadi semua itu bisa expert di bidang masing-masing. Dakwah itu juga butuh semuanya gitu. Misalnya kita lihat semuanya saja di sini, terus di lingkungan kita, di instansi kita, semuanya itu koordinasi dengan baik gitu. Mereka mengambil bidangnya masing-masing. Ketika mereka fokus pada bidangnya masing-masing dan mereka masuk ke dalam Islam secara kafah tadi, maka semua akan berjalan dengan baik. Dan sangat rugi bagi orang-orang yang udah punya tiket tapi nggak mau masuk secara kafah. Gimana maksudnya? Jadi kita ibaratkan gini. Ada seorang yang pergi ke kolam renang gitu ya. Kolam renangnya boleh dipanggil waterpark lah atau waterboom atau apa terserah. Dia beli tiket, otomatis tiketnya bayar nggak guys? Bayar kan? Setelah dia bayar, ternyata ketika di sana pun dia hanya main air gini gitu, di tepian gitu. Cuma main air gitu, entah foto, entah buat video TikTok, slow motion dan lain-lain kayak gitu. Cuma kayak gitu, nggak berenang dan lain-lain. Maka dapat dikatakan namanya kolam renang ya buat renang, bukan buat cuma nyeburin kaki gitu di pinggiran kolam renang habis itu udah foto-foto kayak gitu, bukan. Itu nggak akan tahu indahnya renang, kolam renang itu kayak apa, nggak akan tahu. Ya taunya gimana ketika kita udah dapat tiketnya, otomatis tiket itu perlu pengorbanan. Kita punya tiket itu, terus kalau kita nggak renang otomatis rugi. Jadi kita harus masuk secara keseluruhan, jebur gitu istilahnya kalau bahasa Jawa. Jadi masuk ke dalam Islam secara kafah. Maka apakah kita nggak merasa rugi? Kita udah punya tiket sebagai orang-orang beriman, kita ibaratnya kolam renang tadi, semuanya renang, semuanya main air, seru gitu, asik. Kita cuma main di tepian, nggak masuk secara kafah, padahal udah beli tiketnya, udah punya tiketnya. Itu kan rugi sekali. Jadi kayak gitu guys. Jadi ibaratnya kita kalau nggak masuk secara kafah dalam Islam, nanti kita dapat dikatakan orang-orang yang rugi kayak gitu. Nah jadi kembali lagi setelah kita udah masuk secara kafah, kita bisa ikut andil di bidangnya masing-masing. Misalnya ada yang bidangnya sosial media, bidangnya teknologi. Misalnya kayak apa sih nggak ada yang tidak bisa buat ikut andil gitu. Di lingkungan sekitar kita saja, di instansi kita semuanya terkoordinasi dengan baik. Ada yang namanya satgas parkir, ada yang satgas yang mengatur lalu lintas, jaga-jaga kayak gitu. Terus ada juga yang namanya SAR, ada yang namanya Bankom, terus ada yang namanya media di TV dan lain-lain. Semua itu expert di bidang masing-masing. Terus ada yang menjadi seorang guru daerah gitu. Guru daerah itu yang menyalurkan bentar, ada pesan masuk dari yang HP yang mana? HP banyak guys. Jadi semuanya itu kalau udah masuk secara kafah, setelah itu secara keseluruhan tadi, setelah itu menjalankan sesuai bidangnya masing-masing hingga expert gitu, itu nanti semua akan bagus. Jadi seperti yang disampaikan beliau Al-Ustadz kemarin, kalau semuanya itu fokus pada bidang masing-masing sampai expert gitu ya, nanti kita Islam ini akan benar-benar maju, nggak cuma akan gitu, benar-benar maju malah gitu lah. Karena banyakan kita itu malah sibuk dengan perbedaan gitu, akhirnya kita malah tidak maju-maju gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah jadi kita tarik kesimpulan kembali bahwasanya kita fokuslah saja pada bidang masing-masing. Kita semuanya nggak harus di mimbar kayak gini, terus nggak harus di sosial media bicara gitu, nggak. Semuanya ikut andil di bidang masing-masing, dan setelah semuanya berusaha sampai expert gitu ya, jadi insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik kayak gitu. Nah terus kembali lagi ke Ramadan tadi, itu kita ngomongin nggak bertema sih karena ini spontanitas ya, karena saya jarang update, terus saya pengen update aja gitu, terus ya kita ngobrol seperti ini ya, biasalah kalau saya ngobrol biasanya kayak gitu. Oke, jadi semuanya itu tidak akan dapat diraih kalau kita nggak
nggak itu ya, nggak rajin-rajin ngaji gitu, nggak rajin menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu apa sih? Kita itu hidup di dunia ini sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Kita flashback ke belakang gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tujuan kita kan diciptakan untuk beribadah. Kalau beribadah tanpa ilmu kan juga nggak bisa. Akhirnya kita itu harus namanya penting sekali dalam menuntut ilmu. Jadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah gitu. Jadi wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kita pengen sukses di dunia itu perlu ilmu, pengen sukses untuk meraih kesuksesan di akhirat juga perlu ilmu. Jadi intinya nggak ada yang orang itu nggak belajar sukses itu, nggak ada gitu, nggak ada, swear. Apa ada dari sejak manusia diciptakan terus sampai sekarang gitu ada yang nggak mau belajar, istilahnya nggak mau belajar apapun gitu akhirnya sukses gitu? Nggak ada guys gitu. Meskipun dia mempunyai latar belakang yang privilege-nya bagus gitu ya, dari keluarga misalnya keluarga bilioner kayak gitu, tetap nggak bisa gitu, karena semua itu perlu belajar. Nah jadi di sini penting sekali yang namanya belajar. Kita seminggu belajar soal agama itu berapa saat sekali sih? Ini buat yang itu ya, khusus buat yang sekolah-sekolah negeri gitu, yang nggak di pondok gitu kayak saya gitu ya. Kan kita itu belajarnya paling tidak itu seminggu sekali gitu. Seminggu sekali pun kadang terlambat. Nah ini kata-kata yang buat saya sendiri juga sih, bukan buat teman-teman aja gitu. Jadi kita mulai muhasabah diri gitu ya. Ngaji seminggu sekali aja telat kayak gitu. Padahal itu pentingnya menuntut ilmu gitu. Dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamusu fihi ilman salahu lahu tariqan ila jannah gitu. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sama saja dia menempuh jalan ke surga gitu. Nah itu kan betapa mulianya seorang yang menuntut ilmu kayak gitu. Di hadis yang lain, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a gitu. Man kharaja, barang siapa keluar fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, itu sama saja berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Betapa kerennya guys kayak gitu. Jadi di sini kita meskipun banyak kajian juga online, tapi kadang-kadang gitu kita gini, kajian udah gampang, radio tinggal setel juga itu kadang-kadang masih menganggap remeh gitu. Bahkan tadi kan kalau kita dengerin jihad pagi tadi, apapun yang dianggap remeh, menganggap remeh apapun itu akan berujungnya itu tidak baik gitu. Insya Allah tidak baik kata beliau tadi, kayak gitu kan. Jadi intinya kita itu jangan seperti itu gitu loh ya. Kalau ngajinya online terus radio tinggal setel, kita masih malas-malasan gitu, terus kapan majunya gitu ya. Jadi kita rubah sejak sekarang ya, sebelum itu menjadi suatu hal yang kebiasaan. Namanya kebiasaan kalau nggak baik itu ya nanti menjadi power, kalau udah menjadi power sulit dihilangkan kayak gitu ya. Jadi intinya di sini saya cuma pengen mengajak lagi untuk serius ngajinya gitu. Akankah kita nggak malu gitu, orang yang udah berislam udah lama terus ternyata masih kalah sama orang-orang yang baru tahu Islam, Islam gitu, terus akhirnya dia mualaf masuk Islam, ternyata malah dia lebih expert daripada kita kayak gitu. Kita kan seharusnya malu. Apakah kita udah puas gitu, terus kalau kita udah meninggal nanti kita masuk surga, apakah ada yang yakin kayak gitu? Nggak ada kan. Jadi di sini saya pengen mengajak juga, namanya orang beriman, orang mukmin itu tidak ada kata puas dalam belajar, menuntut ilmu dan beramal gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Sahabat-sahabat dulu berhijrah gitu ya, berhijrah zaman Rasulullah itu nggak kayak kita gitu. Kita kan hijrahnya cuma untuk memindah diri ini menjadi dari diri yang sebelumnya menjadi diri yang lebih baik, hijrahnya kayak gitu. Kalau beda dengan hijrahnya dulu yang dimaksud hijrah, dan perkataannya kan mulai beda gitu ya. Hijrah zaman Rasulullah dulu kan dari suatu tempat ke tempat lain, dan itu perjalanannya nggak main-main guys. Di sana kan tanahnya kering gitu. Di sini kan kita kalau hijrah kayak gitu kan bisa nanti istirahat ke warung lah, kemana kayak gitu. Kalau di sana enggak kan. Jadi apakah dulu itu kan banyak juga apakah mereka yakin gitu mau ikut Rasulullah hijrah gitu? Akhirnya banyak juga yang nggak ikut gitu.
ada juga yang ikut salah niat gitu, karena itu menjadi turunnya sebuah itu ya, yang inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu. Jadi ada orang yang dia sukai terus dia ikut hijrah, terus akhirnya dia juga ikut, padahal ketika hijrah itu pasti akan mendapatkan sebuah ujian yang sangat berat. Sama di sini kita juga, padahal kalau kita orang yang awalnya gimana ya, biasa-biasa aja, setelah itu pengen belajar Islam lebih mendalam lagi atau pengen mengenal Islam gitu, pasti akan diuji gitu. Yang namanya seorang berkomitmen pasti akan diuji. Nah jadi kita itu kan udah berkomitmen nih sejak akhir, entah kalian sadar atau enggak gitu kan, kita itu kadang-kadang juga nggak sadar Islam, wih Islam ya gitu, tapi saya pengamalannya mungkin masih kurang ya. Kayak saya itu, saya nggak usah nyontoin orang lain lah kayak saya gitu ya, biasalah gitu. Malah ingat lagu TikTok, kenapa semua menangis, biasalah. Ya saya rasa cukup, mungkin bila omongan kita mungkin terlalu panjang lebar nanti nggak baik ya. Oke, saya nggak update karena sedang itu ya, saya hampir nggak update lama sekali, terus grafik otomatis menurun lah ya kalau namanya nggak update. Tapi saya nggak peduli karena saya sedang menjalankan sebuah amanah untuk membersihkan video saya yang kesalahan saya pribadi. Saya jujur itu mengaku kesalahan saya pribadi, bukan kesalahan orang lain, dan saya ingin minta maaf kepada semuanya karena terkadang saya mengekspos sesuatu yang seharusnya itu privacy tapi saya expose gitu. Dan ya saya jujur saja itu merasa bersalah. Jadi teman-teman semua, bagi yang, karena kan itu awalnya saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu oh itu nggak boleh tau ternyata kayak gitu, terus akhirnya kan terlanjur gitu. Pas terlanjur saya sendirilah yang repot. Sekarang lagi bersih-bersih, ada yang di delete, ada yang dipotong per bagian, ada yang banyak lah. Intinya kan video saya hampir 1000 nih, menginjak 1000 video, dan sekitar 120-an video itu harus dibenahi, intinya kayak gitu kan. Jadi mohon maaf kalau jarang update. Bagi yang kangen ya silahkan tonton video-video yang lain gitu ya. Videonya kan banyak gitu. Oke ya, saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf terus-terusnya. Have see you on the next video. Ya, kita sebentar lagi Ramadan nih. Persiapkan dirimu semua. Oke. See you soon and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.